Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini berjudul Kisah Janda Anak Satu yang Rela Disetubuhi Pemuda Ganteng yang Ternyata Genderuwo Nyamar Jadi Manusia. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus video ini sampai akhir hanya di Berbagi Cerita. Sahabat Berbagi Cerita, Mbak Sari, seorang janda, mengalami kisah mistis yang menakutkan ketika dia diajak kencan oleh genderuwo yang menyamar sebagai manusia. Mbak Sari mengalami OCD sejak SMA, di mana dia merasa risih jika tidak mencuci tangan setelah berada di tempat manapun. Menurutnya hal tersebut dianggap jorok karena orang bisa bersin atau batuk, lalu menyentuh benda-benda di sekitarnya. Mbak Sari memiliki seorang anak yang saat ini duduk di SMA tingkat pertama. Untungnya anak tersebut tidak mewarisi kelainan OCD yang dimiliki oleh ibunya. Meskipun begitu, sejak kecil, Mbak Sari telah membiasakan anaknya akan pentingnya menjaga kebersihan. Ardi, anak Mbak Sari, sangat aktif di sekolahnya. Setiap pulang sekolah, ia sering mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau berolahraga bersama teman-temannya di luar rumah, kadang-kadang hingga pukul 8 malam. Keaktifan Ardi membuat Mbak Sari sering sendirian di rumah, suatu hal yang tidak disukainya. Suaminya telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu karena dirampok saat pulang kerja, meninggalkan Mbak Sari hidup sendirian. Kini tidak ada lagi sosok pria yang akan menjaga dan melindungi Mbak Sari dan anaknya di rumah. Ditambah dengan kebiasaan Mbak Sari yang suka merasa khawatir jika belum merasa mengunci pintu rumahnya. Pada sore itu, Mbak Sari yang menunggu Ardi pulang terkejut oleh ketukan di pintu depan. Seorang pemuda yang tidak dikenal, diperkirakan 10 tahun lebih muda, memperkenalkan diri sebagai Jono, tinggal 3 blok di belakang rumah Mbak Sari. Jono datang untuk meminta izin memarkirkan mobilnya di depan rumah Mbak Sari dan permintaannya diberikan izin oleh Mbak Sari. Mbak Sari mempersilakan Jono masuk sebentar, tetapi Jono dengan sopan menolak. Mbak Sari mengatakan kepadanya bahwa tak perlu sungkan jika ingin menaruh mobilnya di sana. Mereka saling bertukar nomor telepon dengan alasan agar Jono dapat menghubungi Mbak Sari kapanpun dibutuhkan untuk memarkirkan mobilnya atau jika ada keperluan lain suatu saat. Berlalu beberapa hari, minggu, dan bulan, Jono selalu memarkirkan mobilnya di rumah Mbak Sari saat anaknya tidak ada di rumah. Mereka pun sering ngobrol dan berbincang-bincang bersama. Kedekatan mereka mulai terjalin sejak Mbak Sari sering berkomunikasi dengan Jono melalui chat online tanpa sepengetahuan Ardi. Mbak Sari tidak lagi merasa kesepian, bahkan tak peduli dengan tatapan mencibir dari tetangga yang melihatnya bersama Jono. Ardi tidak mengetahui hubungan antara ibunya dan Jono, termasuk fakta bahwa Jono sering menumpang parkir di rumah saat Ardi tidak ada. Mereka lebih sering berkomunikasi melalui handphone. Mbak Sari belum berencana memberitahukan hal ini pada Ardi karena takut Ardi belum siap dan masih dalam dilema mengenai ayahnya. Ada ketakutan bahwa Ardi mungkin tidak akan merestui hubungan ibunya dengan Jono. Pada suatu malam di malam Jumat Kliwon, Mbak Sari mendengar suara pagar dibuka saat berada di dapur. Penasaran, ia mengintip dari jendela dan menemukan bahwa itu adalah Jono. Mbak Sari merasa heran karena Jono datang ke rumahnya tengah malam tanpa janjian sebelumnya. Mbak Sari bergegas membuka pintu belakang diam-diam dan bertanya pada Jono alasan kedatangannya. Ternyata Jono ingin menumpang tidur di rumah Mbak Sari, lebih tepatnya tidur bersamanya. Mbak Sari merasa khawatir karena Ardi ada di rumah dan Jono datang tanpa perencanaan. Mbak Sari menegur Jono mengenai mengapa tidak menghubunginya terlebih dahulu sebelum datang untuk menginap. Namun, ucapan Mbak Sari seolah diabaikan. Mbak Sari sebenarnya ingin sekali mengajaknya masuk diam-diam, tetapi keinginannya terhalang oleh ketakutan akan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Mbak Sari dikejutkan dengan suara Ardi yang memanggilnya dari atas tangga, seolah-olah memergoki Mbak Sari sedang berbicara dengan Jono. "Apa yang sedang ibu lakukan tengah malam begini?" tanya Ardi. "Ini nak, ibu sedang memeriksa pintu, memastikan apakah sudah ibu kunci atau belum," jawab Mbak Sari. Seketika itu juga, Mbak Sari menoleh ke depan, dan rupanya Jono sudah menghilang entah kemana.
Mbak Sari berpikir mungkin Jono langsung pergi dari rumahnya karena takut ketahuan oleh Ardi. "Kapan-kapan, jika ada orang asing datang, jangan ibu biarkan masuk ya." Mbak Sari pun mengiyakan saja dan tak terlalu mempermasalahkan kejadian malam itu. "Maafkan ibu ya nak," ucap Mbak Sari sambil menghampiri Ardi dan memeluknya. Syukurlah Ardi tidak mengetahuinya. Hal serupa itu terus terjadi, dan uniknya lagi terjadi setiap malam Jumat. Jono selalu mengajak Sari untuk bercinta di kamarnya. Sari terus mencari alasan dan cara untuk menolak ajakan Jono tersebut agar tidak datang larut malam. Bukannya Sari tidak mencintainya, tetapi Sari juga harus menjaga perasaan anaknya. Di malam yang lain, ketika Sari hendak menghampiri pintu untuk membukanya, Ardi membentaknya dari belakang. "Ibu, sudahlah Bu, ibu tidur saja. Ibu kan sudah mengecek pintu rumah sebanyak 3 kali sejak aku pulang tadi. Apakah ibu sudah meminum obatmu malam ini? Aku rasa ibu lupa," tegur Ardi dengan nada tinggi yang kemudian merendah. Mbak Sari pun berbalik dan berkata, "Sudah kok nak, ibu tidak lupa. Kamu pasti marah ya sama ibu, benci ya sama ibu, karena penyakit ibu ini?" tanya Mbak Sari sambil menahan tangis. "Tidak Bu, bukannya apa-apa. Namun kebiasaan ibu aku perhatikan belakangan ini agak aneh. Aku sebenarnya tahu." Belum selesai Ardi berbicara, Mbak Sari sudah menyangka kalau mungkin dia mengetahui rahasianya selama ini, bahwa ibu mungkin berhalusinasi. "Aku memarahi ibu sebenarnya bukan karena ibu sering mengecek berkali-kali pintu rumah, tetapi sebaliknya. Sekarang malah aku yang khawatir dengan ibu, yang seakan kehilangan sifat kehati-hatianmu. Ibu seringkali membuka pintu rumah di larut malam begini. Ibu lupa pesanku?" lanjut Ardi dengan tegas menceramahinya. "Apa? Aku berhalusinasi. Jelas-jelas aku berkenalan dengan Jono, dia memarkirkan mobilnya, kami bersalaman, berbincang online, bahkan sempat berpelukan. Apa benar itu semua hanya ilusiku semata?" pikir Mbak Sari dengan kebingungan. Pikiran Mbak Sari tetap pada pendiriannya bahwa Jono itu benar-benar nyata. Setelah kejadian malam itu, Sari diberikan obat lagi atas saran Ardi pada dokternya. Dia tidak pernah lagi mendengar suara pagar dibuka pada larut malam dan juga mengurangi intensitasnya memeriksa sesuatu secara berulang-ulang. Bahkan akhir-akhir ini, Jono jadi jarang hadir dalam kehidupannya. Entah mengapa, mungkin dia sibuk sehingga jarang berkomunikasi lagi dengan Mbak Sari, atau mungkin ada masalah lain. 2 minggu kemudian Ardi memiliki acara di sekolahnya yang mengharuskannya melakukan studi keluar kota selama seminggu. Otomatis Mbak Sari pun kembali sendirian. Dengan obat itu, Sari berharap menjadi lebih tenang. Namun malamnya, ketika Sari sedang menonton televisi, dan malam itu jam 10:30, tiba-tiba Jono kembali menghubunginya. Jono menyatakan rindu pada Sari, berharap bisa mampir sebentar ke rumah. Dia meminta maaf atas kesibukannya di luar kota. Sari memaafkannya dan mengizinkannya datang, terutama karena anaknya tidak ada di rumah. Suara mobil terdengar di depan halaman rumah tidak lama kemudian. Jono dengan cepat mendekati Sari, memeluknya erat, dan mengungkapkan rasa rindunya. Dengan sentuhan romantis, Jono menggendong Sari ke lantai atas, meletakkannya di kasur. Namun dalam momen keintiman itu, Sari merasa sesuatu yang aneh saat memeluk punggung Jono, merasakan banyak bulu di tubuh Jono. "Sayangku Jono, tubuhmu kenapa berbulu?" tanya Mbak Sari. "Memangnya kamu tidak suka?" Jono malah balik bertanya dengan suaranya yang terdengar semakin serak, berat, dan dalam. Saat Sari membuka matanya, Sari terkejut saat menyadari bahwa yang bersamanya bukanlah Jono, melainkan sesosok genderuwo. Seketika itu juga Sari langsung berlari dengan mengambil kain seadanya untuk menutupi dada dan bagian bawah tubuhnya. Dia berteriak keluar rumah meminta tolong kepada tetangga sekitar. Warga segera keluar dan membantu Sari yang hanya berbalut kain. Mereka menenangkan Sari dan menyelamatkannya di salah satu rumah. Sari bersyukur dan berterima kasih kepada mereka yang begitu baik padanya. Sahabat berbagi cerita, sekian cerita yang dapat kami bagikan kali ini.
Terima kasih sudah setia bersama channel Berbagi Cerita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.